saya Stelvina Teresia, NPM 23402516217, Prodi Manajemen Ekonomi Mikro RM9, Pasar Output. Pengertian pasar output. Pasar output merupakan pasar yang menyediakan produk berupa barang atau jasa yang diperjualbelikan adalah produk hasil usaha sendiri. Pasar ini menjual barang setengah jadi maupun barang jadi, dan tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga biasa berinteraksi untuk membentuk harga keseimbangan. Struktur pasar juga mampu mempengaruhi perilaku para penjual dan pembeli mengenai perubahan harga barang dan jasa yang terdapat di pasar itu sendiri. Ciri-ciri pasar output: penjual dan pembelinya sangat banyak. Penjual dan pembelinya bebas keluar masuk pasar. Produk yang dijual bersifat homogen. Faktor produksi bergerak bebas dan individu tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Perbedaan output dan input. Pertama, pasar input. Penawaran yang terjadi di pasar input berasal dari konsumen maupun masyarakat yang memperjualbelikan faktor produksi berupa tenaga kerja, alam, modal, dan pengusaha. Hasil yang diperoleh dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, dan laba. Permintaan berasal dari produsen, dikategorikan sebagai pasar abstrak. Pasar output dibagi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki sangat banyak pembeli dan penjual. Pembentukan harga ditentukan oleh kekuatan yang menarik antara permintaan dan penawaran di pasar. Jadi, harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan pembeli dan penjual secara keseluruhan, sehingga secara perseorangan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna: pertama, jumlah pembeli dan penjual sangat banyak. Kedua, barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Ketiga, pembeli dan penjual tahu keadaan pasar dengan sempurna. Keempat, pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar. Kelima, faktor produksi dapat bergerak bebas dan perseorangan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna: mampu mendorong penghematan, pembeli dan penjual bebas bertindak, harga tidak dikendalikan oleh satu penjual atau satu pembeli saja. Lalu ada pun kekurangan pasar persaingan sempurna: tidak ada dana untuk mengembangkan produk. Kedua, terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Ketiga, produsen memberi gaji dan upah rendah demi penghematan. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak dikuasai oleh satu pembeli saja, namun ada banyak penjual. Contoh pasar monopsoni adalah pasar sayur di daerah terpencil dan pasar susu sapi perah di daerah terpencil. Ciri pasar monopsoni: hanya ada satu pembeli. Pembeli bukan konsumen tetapi pedagang atau produsen. Barang yang dijual merupakan bahan mentah, harga yang sangat ditentukan oleh pembeli. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni yakni pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli saja. Contoh seperti pasar wortel di suatu desa dengan para penjual wortel yang banyak tetapi pembelinya hanya sedikit. Ciri pasar oligopsoni: terdapat beberapa pembeli. Pembeli bukan konsumen tetapi pedagang atau produsen. Barang yang dijual merupakan bahan mentah, harga cenderung stabil. Sekian penjelasan dari saya mengenai pasar output. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar terjadi bila suatu atau beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Jadi, pasar ini adalah bentuk pasar persaingan sempurna yang tidak lengkap ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna: pertama, ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Kedua, penjual menentukan harga. Ketiga, sulit untuk mencari masuk ke dalam pasar. Keempat, tidak ada barang pengganti. Kelebihan pasar tidak sempurna adalah: pertama, barang yang berkualitas unggul. Kedua, keuntungan yang lebih banyak. Ketiga, mendorong produk inovatif. Keempat, berkembang dengan cepat.
Adapun kekurangan pasar tidak sempurna. Pertama, tidak ada alternatif lain. Kedua, eksploitasi konsumen. Ketiga, diskriminasi harga. Keempat, permainan harga. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai seorang penjual yang mendominasi seluruh pasar yang ada. Contoh pasar listrik di Indonesia yang dikuasai oleh PT PLN, perusahaan listrik negara, dan pasar layanan kereta api yang dikuasai PT KAI. Ciri pasar monopoli, terdapat satu penjual, harga ditentukan oleh penjual, perusahaan lain sulit memasuki pasar, konsumen tidak bisa pindah walau rugi, bisa menimbulkan ketidakadilan, kerugian bagi masyarakat. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa penjual, namun pasar ini sulit untuk dimasuki oleh para penjual baru yang ingin ikut berjualan dalam pasar tersebut. Ciri pasar oligopoli. Terdapat beberapa penjual, barang yang dijual homogen dapat beda corak, sulit dimasuki oleh perusahaan baru, membutuhkan peran iklan, terdapat satu market leader, harga jual tidak mudah berubah. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang berbentuk mendekati pasar persaingan sempurna dan mendekati pasar persaingan monopoli, sehingga disebut pasar persaingan monopolistik. Contohnya adalah pasar pakaian dan pasar sepatu. Ciri pasar persaingan monopolistik, jumlah penjual banyak tetapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Barang yang dijual berbeda corak, penjual satu produsen harus aktif beriklan, perusahaan baru lebih mudah masuk pasar. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh satu pembeli saja, namun ada banyak penjual. Contoh pasar monopsoni